Kelulusan adalah hal yang didambakan oleh setiap mahasiswa. Lulus tepat waktu merupakan salah satu indikator keberhasilan mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana. Namun dalam prakteknya, hingga saat ini tidak sedikit mahasiswa yang terlambat menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Apakah yang menjadi penyebabnya? Berikut ulasannya. Sekarang saya udah semester 10, angkatan 2017. Kendala yang saya alami hingga saya terlambat lulus itu karena saya tuh sering pulang kampung, terus itu belum tahu kapan balik ke sini lagi. Mungkin itu kendala saya saat ini sih. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya mahasiswi dari salah satu sekolah kebidanan di Malang. Saya mengambil prodi D3 Kebidanan angkatan tahun 2014. Iya, jadi alasan saya belum selesai untuk urusan kampus ini dikarenakan dosennya itu terlalu berbelit-belit. Beberapa dosen itu yang jam bimbingannya tuh kayak tidak terjadwal gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita itu ingin bimbingan, dia cuma menjawab iya, jadi kita harus siap dari pagi sampai sore. Fenomena mahasiswa tidak dapat lulus tepat waktu banyak terjadi di kampus-kampus yang ada di Indonesia, tak terkecuali juga yang dialami oleh Universitas Borneo Tarakan, khususnya Fakultas Ekonomi. Kami pun berhasil melakukan wawancara dengan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan mengenai hal tersebut. Berikut ulasannya. Secara kalkulasi ya, karena akuntansi belum sampai skripsi, yang ada baru manajemen dan ekonomi pembangunan. Itu angkatan 2016 dan 17. Kalau 17 itu saya kira masih ada waktu, tetapi yang paling lambat itu adalah tahun 2016. Karena tahun 2016 kemarin itu juga ada kebijakan tentang Covid. Nah, jumlah mereka secara kalkulasi itu kurang lebih 15-20 orang. Nah, sebenarnya dari terakhir kami panggil ya mahasiswa dan kami tanya ya penyebab kenapa tidak menyelesaikan tepat waktu. Yang pertama dan sebagian besar untuk di manajemen itu adalah masalah keluarga, ya, masalah keluarga yang kami gali dan tidak bisa saya sampaikan di sini karena sifatnya private. Kalau di EP kebanyakan bekerja, nah jadi saya bilang ini kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah, karena tanggung jawabnya adalah kuliah untuk diselesaikan, sehingga kami kami panggil untuk segera menyelesaikan dan bimbingannya intens karena kami panggil mereka tidak pulang, mereka kerja di sini ya, kami tempatkan ruangan khusus dan itu nanti Pak WD1 atau Kajur nanti yang mengawasinya, sehingga mereka kami take over ya, tidak lagi tanggung jawab jurusan tetapi tanggung jawab fakultas. Nah, sehingga itu di ruangan WD1 ada beberapa mahasiswa yang kami treatment, nggak boleh pulang, mereka kerja di kampus sampai mereka bisa menyelesaikannya dengan waktu yang sudah kami tentukan. Iya, apakah ada batasan waktu sebenarnya dari Fakultas Ekonomi? Ada, sebenarnya semuanya ada batasan waktu dan kita sudah membuat kurikulum dan strategi bagaimana mereka ini bisa kuliah, bisa menyelesaikan studinya itu paling tidak lebih cepat dari yang kita harapkan. Ya, syukur-syukur mereka bisa tepat waktu, sehingga ini memangkas waktu studi. Ada beberapa strategi, misalnya di mata kuliah seminar ini kan sudah penjurusan nih. Nah, di mata kuliah seminar itu kami sudah bagikan pembimbing.
Jadi cikal bakal proposal itu dibahas di situ, sehingga begitu ngajukan judul mereka sudah punya bahan. Jadi tidak lagi mengulang dari awal, cari judul, cari bahan, cari pembimbing, dan pembimbingnya sudah silakan diskusi secara informal. Nanti setelah skripsi baru kami terbitkan SK. Ya, ini kan peralihan ya dari SMA ke kuliah, itu namanya pendidikan orang dewasa. Ya, nah perlu kerja keras. Ya, ada 3 hal yang mereka lakukan: bekerja, berdoa, berusaha. Ya, belajar. Waktunya main itu sudah selesai pada begitu lulus SMA, kuliah, dan kuliah itu pendidikan orang dewasa, maka cara berpikirnya juga harus dewasa, karena ada tanggung jawab yang dibebankan pada mereka, ada derajat yang harus diangkat, ada orang yang harus dibuat bangga. Itu adalah tanggung jawab mereka. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab mahasiswa sehingga tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Penyebabnya beragam, baik itu dari faktor internal mahasiswa itu sendiri maupun dari faktor eksternal. Namun bukan berarti impian lulus kuliah tepat waktu jauh dari harapan. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa agar dapat lulus kuliah tepat waktu. Di antaranya, yang pertama adalah komitmen. Dengan komitmen yang kuat, maka akan membantu kita dalam mencapai tujuan, yakni lulus tepat waktu. Yang kedua adalah prioritas. Jadikan kuliah sebagai prioritas utama. Nomor 1kan kuliah ketimbang kegiatan lain yang tidak penting dan hanya membuang waktu. Yang ketiga adalah proaktif. Jadilah mahasiswa yang proaktif dan manfaatkan fasilitas yang ada di kampus dengan sebaik mungkin. Tips selanjutnya adalah manajemen waktu. Sebagaimana mahasiswa, kita harus bisa membagi waktu antara kegiatan perkuliahan dengan organisasi atau bekerja secara seimbang. Untuk itu, agar selalu disiplin dan konsisten dengan pembagian waktu tersebut, kita perlu mengingat tugas utama kita adalah menjadi mahasiswa dan belajar dengan giat agar bisa lulus tepat waktu. Dan tips yang terakhir adalah menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan dosen atau tenaga pendidik, agar supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan dimulai dari semester awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Demikian hasil riset singkat yang berhasil kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.